Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Mila Rosa dari kelas 12 MIA 5 akan menjelaskan tentang materi bab 2, yaitu berpikir positif dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Berpikir positif dalam menghadapi cobaan dan ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, seperti yang dijelaskan di Quran surah Al-Imran ayat 186 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira wa in tabsiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Artinya, kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu, dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, dan dari orang-orang yang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termaksud urusan yang patut diutamakan. Makna yang dapat kita ambil dari ayat ini yaitu, kita sebagai manusia harus menerima ujian dan cobaan yang diberikan Allah kepada kita, dan kita harus tetap berpikir positif. Kita harus berhusnuzon kepada Allah yang telah memberikan kita cobaan, walaupun itu sebetulnya sangat menyakitkan bagi kita. Sabar berarti menahan dari hal-hal yang tidak disukai karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti akan memberikan ujian dan cobaan kepada setiap manusia. Ujian dan cobaan yang diberikan Allah sesuai dengan kemampuan manusia dalam menerima ujian dan cobaan tersebut. Besarnya pengorbanan dalam bersabar, maka orang yang mampu melakukannya akan mendapat balasan yang baik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ujian dan cobaan bisa merupakan hal yang menyakitkan fisik maupun yang lainnya. Bentuk sabar bisa berupa sabar menjalankan ketaatan kepada Allah dan lain-lain sebagainya. Sabar termasuk ibadah dari ibadah-ibadah yang Allah wajibkan kepada hambanya. Yang dimaksud dengan Allah bersama orang-orang yang sabar adalah penjagaan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai orang-orang yang sabar. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan sholawat, rahmat, dan hidayah kepada orang-orang yang sabar. Balasan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang sabar dan menghadapi ujian dan cobaan yang diberikannya adalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan selalu diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi cobaan yang diberikannya kepada kita. Musibah bisa datang kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Sikap yang paling tepat bagi orang yang beriman adalah beriman pada qada dan qadar ketika ditimpa musibah adalah meyakini bahwasanya musibah datangnya dari Allah, dan meyakini bahwasanya di balik itu ada hikmah yang baik. Mungkin bagi beberapa teman-teman sekalian yang pernah berpikir, kenapa Allah memberikan ujian berat kepada kita, kenapa Allah memberikan ujian yang kita tidak sanggup untuk menjalaninya. Maka jawabannya adalah Allah memberikan cobaan agar kita senantiasa mengingatnya dan menjadikan kita sebagai pribadi yang lebih dewasa lagi kedepannya dalam mengarungi kehidupan. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam satu hadis, yaitu barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik, maka dia akan diberi cobaan. Dalam menghadapi ujian dan cobaan yang diberikan Allah, kita harus tabah. Maka yang dimaksud dengan tabah adalah kekuatan dalam menghadapi cobaan, bahaya, ujian, ataupun kesulitan. Tabah juga diartikan tetap dan kuat hati dalam menghadapi bahaya dan lainnya. Kita harus berani, dan kita harus bisa menghadapi berbagai cobaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Contoh kita harus tabah dalam menghadapi ujian dari Allah, yaitu contohnya sakit. Kenapa kita harus tabah dalam keadaan, walaupun itu dalam keadaan sakit? Karena saat kita sakit, kita mendapatkan beberapa hikmah yang diberikan Allah, yaitu hikmah lain yang bisa kita ambil dari adanya rasa sakit adalah dihapusnya dosa. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya demikian, tidaklah seseorang yang sedang sakit terus-menerus kepayahan, sedih, bahkan menyusahkannya, kecuali dosa-dosanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan jangkalnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.